Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku Yakobus pasal pertama ayat 14 dan ayat 15. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa satu nasihat firman Tuhan yang jelas bagaimana kita berhadapan dengan godaan, keinginan-keinginan yang seringkali mengganggu kehidupan kita, keinginan-keinginan yang seringkali menjerat kita dan membawa kita jadi hamba dosa. Hal ini kita jumpai nasihat dalam firman Tuhan bahwa ternyata keinginan-keinginan kitalah yang akan mengikat kita dan menyeret kita untuk masuk di dalam dosa. Nah, sebagai orang percaya, keinginan-keinginan kita itulah yang harus kita waspadai. Karena itu sebagai orang percaya, kita tahu bahwa kita jatuh berulang kali dalam dosa yang kita lakukan dan tidak banyak orang mungkin tahu. Itu hanya kita dengan Tuhan. Dan karena hal itulah maka kita perlu sadar bahwa kita kenal di mana kelemahan kita. Karena kelemahan kita lah yang akan menyeret kita, yang akan mengikat kita untuk kita membuahi dosa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata Alkitab katakan yang menggoda kita adalah keinginan kita. Nah, keinginan kita itu kita sendiri yang tahu. Tidak mungkin istri kita tahu, tidak mungkin suami kita tahu, tidak mungkin orang tua kita tahu, anak-anak kita tahu. Karena keinginan itu adalah sesuatu yang sifatnya rahasia, hanya diri kita dengan dorongan yang kuat dalam diri kita sendiri. Dan oleh sebab itu, kita harus kenal diri. Keinginan-keinginan kita itu ada dalam diri kita sendiri. Nah, melihat hal ini, maka sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, jangan lengah. Kita harus kenal diri kita. Kita rawan, kita lemah, kita mudah diperdaya oleh dosa karena keinginan kita sendiri. Tuhan tidak pernah mencobai kita, tapi karena keinginan kita itu ada, maka iblis minta izin sama Tuhan mencobai kita dan mempertajam keinginan kita, mempermudah keinginan kita untuk kita capai. Akhirnya kita terikat. Itulah yang diingatkan di dalam buku Yakobus ini. Nah, ketika kita tahu keinginan kita sendiri, karena kita kenal diri kita, maka kita juga harus tahu siapa musuh kita yang akan selalu memanfaatkan kelemahan kita. Tuhan tidak memanfaatkan kelemahan kita, tetapi Tuhan mau kita melepaskan diri dari segala kelemahan itu dengan menjaga diri, mengenal diri, dan tahu siapa yang suka memanfaatkan kelemahan kita. Yang suka memanfaatkan kelemahan kita adalah musuh kita sendiri, yaitu iblis.
Sebab itu sebagai orang percaya, ketika kita membaca firman Tuhan mengingatkan bahwa pencobaan yang kita hadapi ternyata itu mulainya dari dalam diri kita, maka cara yang aman, kenalilah dirimu dan ketahuilah siapa musuhmu. Kalau engkau tidak tahu, musuh itu sangat berbahaya. Dia tidak selalu ikhlas melepas kita. Kita boleh menangis, kita boleh bertobat, kita boleh buat pengakuan, tapi iblis tidak pernah ikhlas melepas kita. Dia selalu menyediakan kesempatan-kesempatan yang baik untuk kita selalu terjerat kembali, karena keinginan itu selalu ada di dalam daging kita. Sebab itu kenalilah kelemahan kita dan kenalilah musuh kita. Yang terakhir, untuk bisa mengalahkan semua yang membahayakan kita, keinginan-keinginan yang akan menjerat kita ke dalam dosa, biasakanlah diri mengembangkan hal-hal yang baik dari dalam diri kita. Sibukkan dirimu untuk hal-hal yang baik. Karena itu Paulus mengingatkan apa yang baik, yang benar, yang patut dipuji, yang kudus, yang manis didengar. Pikirkan itu. Karena ketika kita sibuk dengan hal-hal itu, maka kita akan kembangkan hal-hal itu menjadi perbuatan. Dan perbuatan itu akan mengikis habis keinginan-keinginan yang buruk yang ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita tidak perlu bingung dengan godaan yang seringkali datang, yang rasanya kok tidak selesai-selesai. Dia tidak ada di luar sana. Dia hanya ada di dalam diri kita, yaitu keinginan kita sendiri. Karena keinginan kita tidak mau melepas. Kita sudah tahu itu salah, tapi kita tidak mau lepas. Sama dengan orang yang membuat perangkap untuk menangkap monyet atau kera. Dia membuat satu batang pohon yang ada lubangnya cukup besar untuk bisa masuk tangan. Di balik batang pohon itu dia taruh telur rebus. Monyet yang melihat dari lubang, dia langsung masukkan tangannya, meraih telur rebus itu, dan akhirnya dia mudah ditangkap karena dia tidak pernah mau melepaskan tangan yang sudah memegang telur rebus itu. Kita pun akan jadi sama seperti itu jika kita tidak mau mengenal diri kita, apa yang seringkali menjerat kita. Kita tidak mau kenal kelemahan kita. Kita pura-pura sibuk dengan kegiatan yang lain, padahal di balik itu ada kelemahan yang kita simpan, yang kita jaga, kita kemas dengan baik. Iblis tahu. Iblis tahu apa yang kita simpan. Dia akan selalu menggunakan kelemahan kita untuk menghancurkan kita, untuk membinasakan kita. Ada banyak pengalaman anak Tuhan yang hancur dalam pengiringannya kepada Tuhan. Bahkan ada hamba Tuhan yang hancur dalam pengiringan pelayanannya kepada Tuhan, karena dia tidak lepas keinginannya. Dia sembunyi keinginan yang buruk itu. Dia kemas dengan baik. Akhirnya iblis manfaatkan, dan akhirnya dia tinggalkan Tuhan. Itu kenyataan yang kita tidak bisa pungkiri. Sebab itu, kembangkanlah kebiasaan yang baik. Kalau kamu tahu di mana kelemahanmu, jangan hidupkan kelemahan itu. Jangan biarkan iblis menggunakan kelemahan itu. Tapi lakukanlah yang baik, yang benar, yang patut dipuji, yang kudus. Pikirkan itu, supaya kita memperkecil peluang godaan menghancurkan kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami
bahwa ketika kami terjebak dalam hal-hal yang buruk, kami tidak mudah untuk dikelabui, karena kami sudah diingatkan oleh firman Allah bahwa itu datang karena keinginan kami sendiri. Bapa, tolong kami supaya kami waspada dengan diri ini, karena ada keinginan-keinginan yang seringkali bertentangan dengan kehendak Tuhan yang ada dalam pikiran kami dan ada dalam hati kami. Tuhan, tolong kami supaya kami ingat bahwa musuh yang dapat menggunakan keinginan itu, dia akan selalu menjerat kita dan kita akan jadi orang yang dibelenggu di dalam dosa. Sebab itu Bapa, tolong kami, ajar kami sepanjang hari ini untuk berpikir yang benar, berpikir yang kudus, berpikir yang mulia, berpikir yang sedap didengar. Biarlah itu yang akan kami wujudkan dalam diri kami setiap hari, sehingga kami bebas dari godaan-godaan yang membinasakan kehidupan ini. Tolong anak-anakmu yang sudah pergi bekerja, yang sudah ada di tempat bisnis mereka, yang sudah ada di tempat belajar mereka, di kampus maupun di sekolah, juga yang sibuk dengan kegiatan di rumah. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak terjebak dengan keinginan-keinginan yang akan dimanfaatkan oleh si jahat, sehingga kami akan rubuh, kami akan tertawan, kami akan binasa karena dosa. Ampuni dosa salah kami. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini ibadah pelwak dimulai pada jam 5 sore. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.